Baiklah, hari ini masih seperti minggu kemarin, kita akan membahas bab 4 tentang persamaan linear satu variabel. Bapak hari ini hanya melanjutkan materi yang kemarin yang sempat Bapak bagikan video pembelajarannya, dan ini adalah merupakan penjelasan versi Bapak. Untuk persamaan linear satu variabel, masih berhubungan dengan bentuk aljabar yang di bab 3 kemarin. Perbedaannya adalah untuk persamaan linear satu variabel, dia pasti merupakan persamaan yang berpangkat 1, artinya dia punya sama dengan, dan pangkat tertingginya 1. Tidak ada pangkat 2, 3, ataupun seterusnya, dan terdiri dari satu variabel saja, mau itu X, mau itu Y, ataupun Z. Contoh dari persamaan linear satu variabel bisa dilihat berikut. Misalnya 5Y dikurang 3 sama dengan 22. Variabelnya cuma satu, yaitu Y. Dan dia merupakan persamaan karena terdapat sama dengan di sana. Dan tidak ada pangkat 2, 3, atau 4. Dan berarti dia berpangkat 1. Inilah persamaan linear satu variabel. Contoh lainnya adalah misalnya 1 sama dengan 7Z dikurang 13, ataupun 2X tambah 2 sama dengan X tambah 5. Walaupun panjang, tapi tetap dia hanya memiliki satu variabel, berpangkat tertinggi 1, dan ada sama dengannya. Jadi, ketiga contoh ini merupakan persamaan linear satu variabel. Nah, untuk materi bab ini, kita akan berfokus pada penyelesaian persamaan linear tersebut. Bapak ambil contoh dari satu soal di contoh yang tadi, Bapak ambil 5Y dikurang 3 sama dengan 22 untuk persamaan linearnya. Tugas kalian adalah nanti menyelesaikan persamaan linear berikut dan mencari nilai Y-nya atau nilai variabelnya. Jadi maksudnya di sana adalah jika 5Y dikurang 3 sama dengan 22, maka berapakah Y-nya? Y-nya sama dengan berapa? Jika 5Y dikurang 3 sama dengan 22. Nah, untuk menyelesaikannya, bisa kalian lihat di sana, Bapak membagi persamaan linear ini menjadi dua buah ruas, yang terdapat di sebelah kiri sama dengan Bapak sebut ruas kiri, dan yang terdapat di sebelah kanan sama dengan Bapak sebut dengan ruas kanan. Nah, yang kalian inginkan atau yang kita ingin tuju adalah kita ingin mencari Y sama dengan berapa. Artinya, di ruas kiri di sana kita hanya ingin menyisakan Y. Dan sehingga nanti diketahui bahwa di ruas kanannya adalah berapa. Caranya adalah, pertama kita lihat di sana 5Y dikurang 3. Supaya hanya tersisa Y saja, maka ada yang harus kita hilangkan, yaitu negatif 3 terlebih dahulu. Bagaimana cara menghilangkan negatif 3? Ya tinggal kita tambahkan 3 saja, supaya hasilnya jadi 0. Nah, dalam prinsip persamaan, jika di ruas kiri ditambah 3, maka ruas kanan pun harus ditambah 3. Sehingga persamaan linearnya, di ruas kiri, negatif 3 ditambah 3 habis, menjadi 5Y saja bersisa, lalu di ruas kanannya 22 tambah 3 menjadi 25. Nah, di ruas kiri 5Y, ruas kanan 25, kita masih ingin mendapatkan Y saja di ruas kiri, artinya kita harus masih menghilangkan 5. Bagaimana cara menghilangkan 5? Cara menghilangkan 5 adalah kita bagi dengan 5, supaya 5-nya habis. Lalu, jika di ruas kiri kita bagi 5, maka di ruas kanan pun harus dibagi 5. Artinya di sini nanti hasilnya 5Y dibagi 5, 5 dibagi 5 itu 1, jadi Bapak coret saja, sehingga hasilnya tinggal Y. Lalu, 25 dibagi 5 menghasilkan 5. Jadi, Y sama dengan 5. Nah, kalau kalian sedikit bingung dengan cara yang tadi, Bapak beri cara yang lebih mudah sedikit.
Bapak sebutnya menggunakan prinsip pindah ruas. Bapak pakai contoh yang tadi saja. Misal 5Y dikurang 3 sama dengan 22. Tujuannya masih sama, kita ingin mencari nilai Y. Y itu sama dengan berapa jika 5Y dikurang 3 sama dengan 22. Cara pindah ruas seperti ini. Pertama, 5Y dikurang 3 sama dengan 22. Kita bukan hilangkan negatif 3-nya, tapi kita pindah ruaskan negatif 3-nya ke ruas kanan. Karena negatif 3 di ruas kiri, kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, seperti itu. Tapi syaratnya adalah jika ada yang pindah ruas, maka tandanya harus berubah. Yang tadinya negatif, berubah menjadi positif. Jadi 5Y sama dengan 22 tambah 3. Jadi 5Y sama dengan 25. Lalu 5Y-nya, begitupun kita lakukan hal yang sama. 5Y-nya kita pindahkan, karena 5Y itu 5 kali Y, kita pindahkan bukan menjadi plus, tapi menjadi pembagian. Jadi Y sama dengan 25 dibagi 5. Maka menghasilkan Y sama dengan 5. Nah, caranya lebih mudah. Kalian boleh memilih cara yang manapun. Nah, terakhir, Bapak beri contoh yang agak sedikit rumit sedikit. Misalnya 2X tambah 2 sama dengan X tambah 5. Tentukanlah penyelesaiannya, atau tentukanlah X sama dengan berapa. Kita pakai cara yang pindah ruas saja ya. Pertama, kita ingin di ruas kiri hanya bersisa X saja. Dan di ruas kanan nanti ketahuan berapa angkanya. Artinya, kita lihat dulu di sana, di ruas kiri ada X, di ruas kanan ada X. Maka kita kelompokkan dulu X-nya. Kita pindahkan semua X ke ruas kiri. Dan kita pindahkan yang angka semua ke ruas kanan. Maka jadinya akan seperti ini. Nah, 2X plus X atau sama dengan plus 2 tambah 5. Ingat syaratnya, jika pindah ruas maka harus berubah tanda. Maka yang X tadinya positif berubah tanda menjadi negatif X. Lalu plus 2 pun berubah tanda menjadi negatif 2. Nah, setelah ini baru bisa kita hitung. 2X dikurang X, maka hasilnya adalah X, 1X. Lalu negatif 2 tambah 5 hasilnya sama saja dengan 5 dikurang 2 hasilnya 3. Maka X sama dengan 3. Begitu. Nah, mudah-mudahan kalian mengerti dengan penjelasan singkat tadi. Berikut ini adalah tugas pilihan yang seperti biasa kalian boleh mengerjakan tugas ini, boleh juga tidak, karena ini pilihan. Tapi kalau kalian memilih untuk mengerjakan tugas ini, akan Bapak beri nilai tambahan nanti. Dengan syarat kalian kerjakan, lalu kalian foto hasil pengerjaan kalian, lalu kirim ke nomor WA Bapak. Oke? Kalau tidak mau mengerjakan, tidak apa-apa. Tapi setelah ini akan Bapak laksanakan kuis online yang wajib semuanya kalian ikuti. Oke? Terima kasih.